Selamat pagi, Shalom. Saudaraku, di pagi yang cerah ini, patutlah sebagai umat Tuhan kita mensyukuri anugerah Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pujian sembah hanya kami naikkan kepadamu, Sang Pemilik kehidupan kami. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mendengar dan melakukannya. Kami sadar kami orang berdosa, minta ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus, amin. Bacaan Alkitab Yehezkiel 16 ayat 1-14. Saudara bisa membaca secara pribadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak tahu diri adalah satu sikap yang berbahaya. Menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Sikap tidak tahu diri membuat orang tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Inilah yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka tidak tahu diri sehingga menyebabkan Allah bertindak tegas untuk menegur mereka. Awalnya Allah merendahkan umat Israel hingga setara dengan orang Amori, orang Het, yang mereka sendiri anggap sebagai bangsa yang jahat. Dengan bahasa metaforis Allah menjabarkan satu persatu asal mula bangsa Israel. Semua itu menunjukkan betapa hinanya mereka, bahwa tidak ada yang menyayangi mereka. Sejak lahir mereka adalah anak yang dibuang ke sawah dan hampir mati. Hanya karena belas kasihan Allah maka Israel dipungut, bahkan diangkat menjadi sebagai istri oleh Allah. Sebuah gambaran akan kasih dan kepemilikan Allah atas mereka. Gambaran metaforis ini menunjukkan kepada Israel bahwa mereka bisa hidup sampai hari ini karena kasih Allah yang besar. Mereka dalam dirinya bukan apa-apa jika tanpa Tuhan. Dengan kata lain, umat Israel harus tahu diri. Saudaraku, nas hari ini adalah gambaran dari manusia yang merasa dirinya paling benar sehingga merasa tidak butuh Tuhan. Padahal semua yang dimiliki, bahkan hidup manusia sendiri adalah pemberian Tuhan. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang istimewa bagi kita, namun Allah dengan belas kasihannya memilih kita menjadi istimewa, menjadi anak-anaknya. Karena itu, mari kita belajar tahu diri. Karena kasih Allah yang besar, kita kembali bernilai istimewa di hadapan Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami melakukannya. Pagi ini kami menyambut dengan sukacita hidup ini. Diberkati, diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan oleh Tuhan. Aktivitas kerja tanggung jawab Tuhan menolong, memberi keberhasilan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong. Dalam masa tua ada sukacita dan kesehatan selalu. Anak-anak kami dalam perjuangan hidup meraih masa depan, cita-cita, Tuhan memberi keberhasilan. Mencari pekerjaan untuk kehidupan, Tuhan buka jalan. Memberikan pekerjaan kepada anak-anak kami. Yang dalam pergumulan sakit di rumah sakit, Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Yang bergumul kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Apapun masalah yang kami hadapi hari ini, Tuhan memampukan kami dengan hikmat-Mu menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus, amin.